Selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 20 ayat 24-29 yang demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Godly Family yang dikasihi Tuhan, pada bagian ayat-ayat ini bisa diuraikan dengan panjang. Tetapi dalam renungan yang singkat ini, saya hanya akan menekankan pada ayat yang mengatakan jawaban Thomas kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Cerita ini tentunya tidak asing buat kita. Cerita bagaimana Thomas diberikan label orang yang tidak gampang percaya. Tetapi mari kita memberikan penekanan yang berbeda melalui ayat-ayat ini, terutama pengakuan Thomas tentang "Ya Tuhanku dan Allahku." Meskipun memang awalnya dia tidak percaya, kalau tidak mau lihat sendiri, bahkan kata-katanya sedemikian rupa, jarinya harus dicucukkan pada lubang bekas tusukan lambung itu, tusukan tombak di lambungnya itu. Tetapi responnya itu luar biasa, bahwa ketika Tuhan Yesus mendatangi dia, hadir di hadapannya, menyapa, memberikan damai sejahtera, Thomas bersegera mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ungkapan ini bukan ungkapan biasa. Bagi kita orang Indonesia, kata Tuhan, kata Allah seringkali saling menggantikan. Tetapi ada penekanan masing-masing. Yang pertama, ketika berbicara atau mengatakan "Ya Tuhanku", itu merupakan sebuah pengakuan bahwa sungguh bagi Thomas, Tuhan Yesus adalah Sang Tuhan atau Tuan yang memiliki hidupnya, yang berhak atas hidupnya. Dan bagaimana Thomas mengambil komitmen untuk boleh mengabdikan seluruh hidupnya, termasuk pelayanannya, bagi Tuhan Yesus, Sang Tuan pemilik hidupnya. Ini dibuktikan dengan perjalanannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan sampai ke India, di mana dia boleh dipakai Tuhan mendirikan gereja Tuhan di sana. Dan dia juga mati sebagai martir di sana. Di satu sisi dia juga mengatakan, "Ya Allahku." Godly Family, pada masa itu tidak mudah untuk mengimani sosok manusia Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi Thomas sudah mengungkapkan melalui perkataannya secara pribadi di hadapan murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus adalah Allahnya. Ini sebuah pengakuan yang begitu mendasar yang ditulis dalam Injil Yohanes untuk menjadi salah satu dasar yang paling utama dalam keimanan Kristen, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah manusia sejati, dia juga adalah Allah yang sejati. Renungan pagi ini membawa kita pada dua hal. Pertama, apakah kita mengakui Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia?
Allah yang memiliki kuasa atas seluruh hidup kita, di mana kita terus boleh menyandarkan iman hanya kepada Dia. Dan yang kedua adalah, apakah Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan atas hidupmu? Kiranya renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami agar tidak hanya berucap di bibir, tetapi sungguh dari dalam hati kami dan terwujud dalam hidup kami sehari-hari, bahwa Engkau sungguh-sungguh adalah Allah kami dan Engkau adalah Tuhan pemilik hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.